Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official, channel yang menjelaskan mengenai pinjaman online baik legal maupun ilegal, dan serta permasalahan dan trik dan update terbaru mengenai pinjaman online. Oke teman-teman ya, silakan teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Bang Kopil Official yang telah mendukung channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang sangat berarti buat teman-teman semua. Oke ya, lanjut. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, ini ada beberapa laporan ya, seperti yang saya lihat ya, bahwa ada salah seorang nasabah dari maksudnya nasabah dari pinjaman online Aku Laku ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang gagal bayar di Aku Laku, mungkin ini bisa menjadi referensinya ya, bagaimana ketika debt collector datang ke rumah gitu ya, sesuatu yang sering dikhawatirkan oleh kita semua ya kan. Banyak pertanyaan seperti itu, Bang, pinjaman online Aku Laku DC-nya galak nggak Bang? Pinjaman online Aku Laku DC-nya ini nggak Bang, datang ke rumah nggak Bang, dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya, yang sering saya terima gitu ya, namanya bertanya seperti itu. Padahal ya kita tahu sendiri, setiap pinjaman online tentu dia ada debt collector lapangannya, tim penagihan lapangannya apabila teman-teman mengalami kegagalan pembayaran gitu ya. Nah mereka datang ke tempat Anda itu bukan mereka melakukan apa gitu ya, mereka tidak melakukan tindakan yang memang dilarang, bukan, tapi mereka memang itu tugas mereka ya, mereka untuk melakukan penagihan ya, mereka harus ke lapangan, ke rumah Anda gitu, sesuai alamat yang sesuai dengan alamat yang Anda cantumkan pada saat pengajuan gitu ya. Nah ini kita langsung saja teman-teman, ini adalah dari Mbak Sarah Aprilina Susanto namanya ya, di akun Facebooknya ini dia ini ya mengaku ya, dan dia buat status seperti ini: didatangi on DC Aku Laku setelah galbay 6 bulan, berarti dia gagal bayar 6 bulan ya, tagihan barang sama KTA 4 juta, jadi mungkin belanja online ini ya, itu yang ditangkap, dan juga peminjaman KTA kilat ya, pinjaman online KTA kilat, datang ke alamat domisili, lupa juga saya gak nanya ID cardnya ya. Ini tampilannya teman-teman bisa lihat, tampilan dari debt collector dari Aku Laku. Nah datang ke rumah ya teman-teman ya, di daerah Bandung, ini menurut info ini daerah Bandung kota ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya, tentang debt collector yang datang ke rumah ini, untuk daerah Jakarta dan Bandung memang itu adalah daerah maksudnya kemungkinan besar bisa didatangi oleh debt collector ya. Nah di samping dia dekat dengan kantor pusatnya di Jakarta ya. Nah gitu, jadi ini sebuah status dari salah seorang sahabat galbay juga ya, di aplikasi Aku Laku, aplikasi pinjaman online Aku Laku. Nah ini dia teman-teman bisa lihat ya. Nah kita sekarang begini ya teman-teman ya, nah ini mungkin ini yang sering dikhawatirkan oleh kita semua gitu ya. Kalau menurut saya sih ini nggak ada masalah ya teman-teman ya, mereka datang pun ya kita hadapi ya kan. Mungkin yang dikhawatirkan oleh sahabat semuanya gagal bayar ini, kalau mereka datang ke rumah ini gimana Bang gitu ya kan. Apabila saya nggak di rumah, dan di rumah ternyata adalah orang tua saya ataupun mertua saya, itu gimana Bang gitu. Saya akan malu Bang ya, namanya kita gagal bayar, tentu kita kan kalau dia datang ke rumah, debt collector datang ke rumah gitu ya, ya kita kan harus kita harus bernegosiasi sama mereka gitu, supaya ada pencerahannya gitu ya, ada solusinya untuk hal yang untuk permasalahan dari penunggakan tagihan kita gitu, yang bisa dibilang kalau
gitu aja cara kita. Oke. Nah ini mungkin ada yang bertanya ya teman-teman ya, di sini juga ada yang bertanya bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya sini. Bagaimana sebenarnya cara penagihannya? Nah, ini ya ada yang bertanya kepada nasabah ini yang gagal bayar pinjaman online Kulaku ini yang didatangi oleh debt collector ini, yaitu Zara Kirana Azizah. Dia mengatakan baik gak? Lumayan katanya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Pais Nur Rizky, gimana cara penagihannya, sopan nggak? Sopan. Nah ya kan, jadi apa yang harus kita takutkan teman-teman ya, apalagi itu Kulaku loh, itu adalah pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK ya. Apalagi sekarang kan aturan tentang pinjol ini sangat ketat, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan nasabahnya, terutama menyangkut keselamatan dari jiwa dan raganya gitu, gitu ya. Keselamatan dari nasabahnya, mungkin psikologisnya itu tidak boleh ditekan dan lain-lain. Karena sudah banyak kasus kan yang di Indonesia ini pinjaman online ini nasabahnya kan banyak kasus itu ya, frustasi dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi itu ya, itu ini sedikit teman-temannya yang bisa saya share dan bisa saya kasih pencerahan buat teman-teman yang sesama apa maksudnya yang galbay di Kulaku. Nah ini sedikit pencerahannya. Apabila terjadi hal seperti ini ya siap siaga aja, waspada, tetap waspada dan tetap tenang gitu ya. Kalau nggak punya dana ya udah, kalau nggak punya dana gimana Pak? Ya udah nggak punya dana ya sudah, nanti aja gitu, bayarnya nanti aja ya, jangan dijanjikan. Nah gitu, biasanya ada collector ini datang ini sekitar 3 kali dia datang teman-teman ya. Menurut info itu 3 kali mereka akan datang ke rumah nasabah ya. Dia datang itu sesuai dengan alamat yang kita cantumkan di aplikasi, bukan ke alamat kantor ya, bukan teman-teman. Jadi ada yang mengatakan Pak dia ke kantor saya nggak Pak, Pak dia ke tempat usaha saya nggak Pak, gitu. Sesuai dengan yang teman cantumkan di pada saat melakukan pengajuan. Nah seperti itu. Nah itulah mereka datang teman-teman, mereka tidak asal datang teman-teman. Oh teman-teman berada di mana, tidak begitu ketemu di jalan langsung dicegat, tidak. Apalagi ini legal teman-teman, hati-hati mereka kalau legal. Kalau mereka melakukan seperti itu ya izin mereka akan dicabut gitu, akan dilaporkan mereka gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sahabat Bang Kopil Official ataupun sahabat galbay semuanya ya, tetap semangat, tetap tenang, kita santai saja. Kalau kita gagal bayar ya udah nanti aja, uangnya nanti aja bayar ya teman-teman ya, simpan aja dulu untuk kebutuhan yang penting. Yang ini kan bisa nurutin aja nanti ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa semakin berkembang dan semakin semangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.